Setelah itu kita pulang. Saya tuh sepanjang jalan tuh kayak, aduh, saya takut jadi tumbal. Saya takut, soalnya tumbalnya itu nyari perawan dari desa lain, bukan warga sipil. Dan yang tidurnya di mes itu ya? Iya, yang tidurnya di mes itu. Kalau yang di luar sih nggak jadi target. Gak ada, nggak. Dia di rumah produksi tuh aman, nggak ada tanda-tanda apa, nggak ada. Semua kejadian tuh di rumah itu. Saya kan takut ya. Gimana Bi? Udah tenang, Bibi udah mikirin. Setelah itu kita besoknya kerja, kita dipanggil ke kantor. Gimana? Udah ketemu sama orang tuanya? Udah Bu, bapaknya Ani, ibunya Ani sekeluarga besar nitip salam buat ibu bapak, makasih gitu kan. Setelah itu Bu Bos bilang ke saya, kamu betah-betah ya di sini, kayak Mbak Ani tuh betah. Saya tuh diomong kayak gitu semakin duk. Saya takut. Kayak ya takut, gimana takut? Jangan-jangan bener nih, saya nih yang bakal jadi tumbalnya, kan gitu pikiran saya. Kalau orang tuanya Ani nggak nuntut ya? Nggak nuntut, soalnya kan nggak ada bukti. Jadi pura-pura nggak tahu aja begitu? Iya, pura-pura nggak tahu, soalnya nggak ada bukti yang mengarah ke situ. Taunya kan Ani panas, sakit gitu. Meninggal biasa normal gitu. Jadi nggak nuntut. Setelah kejadian itu, benar saya masih ngerasain sosok makhluk tinggi besar. Pokoknya selama itu Bibi tuh selalu sholat tahajud, jagain saya malam-malam, pegang tangan saya, selalu bilang kalau saya ngelilir, istighfar gitu. Hampir 1 minggu kita mulai, Bibi bilang kita ke Bu Bos ya, kita bilang resign hari ini gitu. Kita alasannya apa Bi? Udah, nanti Bibi yang ngomong. Ya udah, saya mau ikut Bibi aja, kata saya gitu. Pas kerja seperti biasa, malamnya sebelum kita pulang, Bu, Bapak, kita pengen ngomong. Kita terus ngomong di kantor. Ibu, Bapak, punten, kita hari ini pengen keluar dari kerja. Kalau bisa mah hari ini. Loh, kenapa gitu? Soalnya anak saya yang Bibi tuh janda anak 2. Anak saya yang kecilnya udah minta saya pulang terus, sebenarnya udah dari bulan lalu. Jadi saya pikir saya mau resign aja gitu. Terus kan kata dia, ya kan gak bisa secepat ini. Gak apa-apa Bu, Ibu ngasih waktu saya berapa hari gitu. Tapi kalau bisa mah jangan lama-lama, anak sayanya nangis. Terus kalau Sri gimana? Kalau si Sri mah orang tuanya maunya kalau saya keluar ya Sri juga keluar. Terus saya ditanyain tuh sama Bu Bos, kamu gimana Sri? Yalah Bu, saya takut di rumah sendirian. Saya nggak berani lah kalau nggak ada Bibi. Yaudah kamu tinggal di rumah saya aja. Enggak lah, saya keluar aja sama Bibi. Saya juga masih pengen ketemu orang tua. Saya juga udah pengen resign dari kemarin. Udah minta pulang terus sama Bibi. Sama Bibinya nggak diizinin. Setelah itu Bu Bos cuma ngasih waktu 2 hari. Soalnya buat pengganti sih, nyari pengganti. Selama nyari pengganti, Bu Bos selalu nelpon terus saya. Kamu jangan keluar ya Sri. Di sini kamu kan enak, ditanggung. Kayak gitu-gitu suara manisnya Bu Bos. Terus saya bilang, iya Bu, sayanya emang udah nggak betah. Sayanya udah dari kemarin, udah dari bulan semenjak Mbak Ani sakit, saya sudah pengen pulang. Kayak saya bilang gitu. Padahal gaji cukup ya? Iya, gaji besar lah, termasuknya udah bersih. Ayah kerja di situ tuh makan dapet, sabun ditanggung sama mereka. Ya kita kan nggak ngekos nggak apa ya, pokoknya gaji tuh ya utuh gitu tuh. Bisa nabung ya? Bisa nabung. Jajan juga kan enggak, orang berangkat pagi jam 7 pulang jam 7, libur seminggu sekali juga
kita mau libur di mana, kita kayak rumah komplek, mau jalan-jalan juga bingung. Jadi ya utuh duit tuh paling buat kota-kota gitu aja. Setelah itu kita pulang pamit di ACC sama Bu Bos sama Pak Bos, kita ACC pulang. Sudah dari situ kita nggak tahu, nggak kabar mereka apa, udah nggak ada kontak sama sekali, udah nggak mau tahu mereka gitu, udah lepas, sudah selesai. Setelah resign tuh udah nggak mau, jangan cari tahu mereka hidup atau sekarang masih meninggal entah apa gitu.